Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bu Laras dan Bu Mariani, serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2C yang beranggotakan saya, Listia Dewi Amaliwati, Indriani Hovifah, dan Ismia Wulandari. Di sini kami mohon izin untuk mempresentasikan jurnal yang berjudul Intrinsically Disordered Proteins and their Disordered Proteomes in Neurodegenerative Disorders. Next. Bagian yang pertama yaitu mengenai identitas jurnal. Jurnal yang kami pakai berjudul Intrinsically Disordered Proteins and the Disordered Proteomes in Neurodegenerative Disorders dengan penulis yaitu Vladimir Anifsky yang nama jurnalnya adalah Frontiers in Aging Neuroscience yang dipublikasikan pada tahun 2015 dengan volume jurnal 7 dan nomor jurnal adalah 18. Next. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari jurnal ini adalah adanya peningkatan jumlah intrinsically disordered proteins atau IDPS dan intrinsically disordered protein regions atau IDPRS selama beberapa tahun terakhir. Protein yang teratur maupun tidak teratur, keduanya cenderung mengalami kesalahan pelipatan dalam kondisi tertentu, serta pada saat agregasi atau penggumpalan juga bisa terjadi kesalahan pelipatan protein. Nah, kesalahan pelipatan protein saat agregasi itu berkaitan dengan patogenesis beberapa penyakit yang dialami oleh manusia, terutama yang berasal dari pengendapan protein agregat di berbagai organ dan jaringan. Kemudian kesalahan lipat dan agregasi IDPS atau IDPRS sangat umum terjadi dalam neurodegenerasi sehingga mengakibatkan penyakit neurodegeneratif. Next. Tujuan dalam jurnal ini adalah untuk mengamati penyakit-penyakit neurodegeneratif yang terkait dengan IDPS atau IDPRS. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Selama 2 dekade terakhir, konsep intrinsic disorder telah muncul sebagai topik yang menonjol dan berpengaruh dalam ilmu protein. Munculnya sequencing seluruh genom dan juga analisis proteomik yang dilengkapi dengan pendekatan komputasi telah mengungkap keberadaan protein yang tidak teratur, namun sangat dinamis dan secara fungsional di sepanjang rantai evolusi. Nah, protein-protein inilah yang kemudian disebut dengan IDPS atau Intrinsically Disordered Protein dan IDPRS atau Intrinsically Disordered Protein Regions. Nah, untuk karakteristik umum dari IDP dan IDPR sendiri adalah bahwa keduanya tidak dapat melipat secara spontan menjadi struktur 3 dimensi tunggal yang terdefinisi dengan baik, tetapi berfluktuasi di antara beberapa konformasi. Selanjutnya, IDPS dan IDPRS telah mendapatkan pengakuan luas selama 2 dekade terakhir karena peran serbaguna mereka dalam fisiologi dan juga patologi sel, di mana keduanya memiliki peran fungsional yang berbeda dalam sel. IDPS sendiri memiliki fungsi yang terkait dengan protein pengikat asam nukleat, protein pengikat kromatin, faktor transkripsi, dan banyak proses perkembangan. Sementara IDPR berfungsi dalam pengangkut reseptor dan aktivitas katalitik. Di sebelah kanan merupakan gambar dari domain terstruktur dan juga protein yang tidak teratur atau IDP. Baik, selanjutnya, karena IDPS dan juga IDPRS ini berfungsi sebagai pengatur umum dan dari berbagai proses seluler, maka mereka dikontrol dengan ketat. Akan tetapi, penelitian terhadap fungsi dan disfungsi dari IDP sendiri yang dilakukan selama dekade terakhir telah menemukan bahwa IDP juga lazim ditemukan di antara protein yang terkait dengan penyakit, di mana ketika salah diumpamkan, salah diproses, salah dimodifikasi atau diregulasi, maka IDPS atau IDPRS cenderung terlibat dalam interaksi yang seringkali tidak diinginkan, dan dengan demikian dikaitkan dengan perkembangan berbagai keadaan patologis. Nah, untuk keterlibatan umum IDPS atau IDPRS sendiri dalam patogenesis berbagai penyakit manusia, memunculkan konsep disorder atau D2, di mana protein ini banyak terlibat dalam pengembangan berbagai penyakit karena strukturnya yang unik. Sebagai contoh, sebagian besar protein terkait kanker manusia, serta banyak protein yang terkait dengan neurogenerasi, diabetes, penyakit kardiovaskular, amyloidosis, dan penyakit genetik secara intrinsik tidak teratur. Nah, untuk penyakit yang paling menonjol yang melibatkan IDP sendiri adalah penyakit neurogeneratif manusia, seperti penyakit Parkinson, demensia dengan badan Lewy, penyakit Alzheimer, dan sindrom Down, di mana semuanya ditandai oleh akumulasi agregat protein sinukleik. Sebelah kanan ini merupakan gambar dari skema kontinum struktur protein teratur dan juga tidak teratur.
di mana gradien warna mewakili kontinum keadaan konformasi mulai dari ensemble konformasi yang sangat dinamis dan diperluas yang ditunjukkan dengan warna merah hingga keadaan globular yang kompak terbatas secara dinamis dan juga terlipat penuh yang ditunjukkan oleh warna biru. Karena keadaan yang tidak teratur secara dinamis sendiri diwakili oleh garis-garis tebal dengan struktur yang terlipat secara stabil. Metode. Karena IDP sendiri terlibat dalam berbagai keadaan patologis, maka ada minat besar untuk mengetahui dan juga memahami fitur molekuler mereka dalam bidang mikroskopik, di mana beberapa alat dapat digunakan untuk mengetahui fitur molekuler IDP itu sendiri, di antaranya yaitu kristalografi sinar X dan mikroskop elektron partikel tunggal yang hanya dapat memberikan informasi struktural yang terbatas. Kemudian morfologi kasar oligomer dan agregat dapat diceritakan dengan mikroskop cryo-elektron, mikroskop elektron transmisi, dan mikroskopi atom. Kemudian di kroisma melingkar, spektroskopi Raman dan juga small angle X-ray scattering dapat memberikan informasi tentang sifat molekuler dasar dari IDP. Dan terakhir, spektroskopi NMR, small angle X-ray scattering, dan teknik forensi molekuler tunggal memberikan informasi pelengkap dan bersama-sama memungkinkan akses ke gambar atomistik serta lanskap konformasi dari IDP atau IDPRS. Nah, berikut ini merupakan contoh dari alat-alat yang telah dijelaskan oleh sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk hasil pembahasan, berdasarkan jurnal terdapat tabel 1 yang merupakan tabel IDPS dan penyakit neurodegeneratif terkait. Nah, dalam tabel ini kita dapat mengetahui di mana beberapa protein-protein yang dapat menyebabkan beberapa penyakit-penyakit itu juga memiliki gangguan prediksi dalam persentase dan juga number of binding partners yang dirilis oleh BioGrid. Nah, untuk protein A-beta 42 di sini dapat menyebabkan penyakit Alzheimer, kemudian dapat menyebabkan Dutch hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis, kongofilik angiopati dengan prediksi gangguannya sebesar 16,9 atau sekitar 28,6%, kemudian number of binding partners-nya sebesar 1975. Selanjutnya ada protein tau 755,8 di mana dapat menyebabkan penyakit taupatis, Alzheimer, corticobasal degeneration, Pick's disease, progressive supranuclear palsy dengan gangguan prediksinya sebesar 77,6 atau sekitar 99,1%, dan number of binding partners-nya sebesar 73. Nah, kemudian untuk prion protein 231 di sini dapat menyebabkan penyakit prion disease, Creutzfeldt-Jakob disease, Gershman-Straussel-Schnecker syndrome, fatal familial insomnia, Kuru, bovine spongiform encephalopathy, Scrapie, chronic wasting disease. Nah, di sini prediksi gangguannya sebesar 55,8 atau sebesar 61%. Kemudian untuk number of binding-nya sebesar 60. Selanjutnya ada alpha-synuclein 140. Di sini protein ini menyebabkan penyakit synucleinopathies, Parkinson, Lewy body variant of Alzheimer's disease, diffuse Lewy body disease, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, neurodegeneration with brain iron, dan accumulation type 1. Nah, di sini untuk prediksi gangguannya sebesar 90,7 atau sekitar 37,1%, dan number of binding partners-nya sebesar 416. Next, untuk protein B-sinuklein 134, di mana dapat menyebabkan penyakit Parkinson dan diffuse Lewy body. Nah, di sini gangguan prediksinya itu sekitar 87,3 atau sekitar 52,2%. Untuk number of binding partners-nya sekitar 16. Selanjutnya ada protein gamma-sinuklein 127, di mana juga menyebabkan Parkinson dan diffuse Lewy body disease. Di sini sama dengan beta-sinuklein tadi, namun terdapat perbedaan prediksinya sebesar 100 atau sekitar 56,8% dengan number of binding partners-nya sebesar 26. Next. Oke, kita next ke selanjutnya ada protein TDP43, di mana penyebab penyakit amyotrophic lateral sclerosis dan frontotemporal lobar degeneration dengan prediksinya sekitar 57,3 atau sekitar 35,8%, dengan number of binding partners-nya sebesar 286. Nah, kemudian ada protein fuse, di mana amyotrophic lateral sclerosis ini menjadi penyakit dari protein tersebut.
Kemudian gangguannya sebesar 90,7 atau sekitar 72,6% dengan number of binding partners 105. Kemudian ada Huntington protein, penyebab Huntington disease dengan 35,5 atau sekitar 30,4% dan number of binding partners-nya 193. Kemudian ada DRPLA protein atau penyebab penyakit hereditary dentatorubral pallidoluysian atrophy. Di sini sebesar 89,5 atau sekitar 84,2% dengan number of binding partners-nya 98. Kemudian ada protein androgen reseptor. Nah, di sini penyebab penyakit Kennedy atau X-linked spinal and bulbar muscular atrophy, di mana dengan gangguan prediksinya itu sekitar 53,9 atau 46,7% dan number of binding partners-nya 219. Nah, kemudian untuk protein ataksin 1, di sini penyebab penyakit spinocerebellar ataxia 1 dan neuronal intranuclear inclusion disease dengan gangguannya sebesar 76,8 atau sekitar 73,4% dan number of binding partners-nya 254. Kemudian ada ataksin 2, di sini juga penyebab penyakit spinocerebellar, tapi di sini ataxia 2 dan dengan prediksinya sekitar 93,8 atau sekitar 76,9% dengan number of binding partners-nya 44. Selanjutnya ada ataksin 3, yaitu penyebab penyakit spinocerebellar ataxia 3 dengan prediksinya 52,1 atau sekitar 47,1% dan number of binding partners 76. Kita next. Nah, di sini terdapat protein type calcium channel alpha 1A subunit di mana penyebab penyakit spinocerebellar ataxia 6 dan di sini sekitar 53 atau sekitar 49,3%, number of binding partners-nya sekitar 94. Kemudian ada ataksin 7, penyebab penyakit spinocerebellar ataxia 7 dengan gangguan prediksinya 89,5 atau sekitar 70,2% dan number of binding partners-nya 83. Kemudian ada tata box binding protein. Di sini penyebab penyakit spinocerebellar ataxia 17 dengan disorder by prediction-nya 53,9 atau sekitar 52,5% dan number of binding partners-nya sekitar 145. Kemudian ada protein glial fibrillary acidic protein, penyebab penyakit Alexander, kemudian dengan disorder by prediction-nya sekitar 82,4 atau 68,5% dengan number of binding partners-nya 33. Selanjutnya ada DNA accession repair protein, penyebab penyakit Cockayne syndrome, di mana dengan 56,8 atau sekitar 47,8% dan number of binding partners sekitar 40. Dan terakhir di sini survival motor neuron protein, di mana penyebab penyakit spinal muscular atrophy yang dengan disorder by prediction-nya sekitar 69,7 atau sekitar 60,2%. Number of binding partners-nya sekitar 186. Nah, di sini dapat kita ketahui, jadi sejak IDPS atau IDPRS yang memainkan sejumlah peran penting dalam berbagai proses biologis ini, jadi tidak mengherankan bahwa protein-protein tersebut ini terkait dengan patogenesis penyakit manusia dan juga proses neurodegeneratif ini yang menjadi utamanya. Nah, faktanya disregulasi dan misfolding dari IDPS atau IDPRS yang dikontrol dengan ketat dapat mengakibatkan terjadinya disfungsional. Jadi pada akhirnya nanti mengarah pada perkembangan kondisi patologis yang mengancam jiwa. Nah, mutasi dan perubahan lingkungan ini juga dapat mempengaruhi atau mengurangi kemampuan protein tersebut untuk mengenali pasangan pengikat yang tepat. Jadi protein ini tidak bisa mengenali atau kemampuannya itu berkurang untuk mengenali pasangan pengikat yang tepat. Nah, tentunya hal ini dapat mengarah pada pembentukan kompleks non-fungsional dan agregat. Nah, seperti yang sudah kita lihat pada tabel 1, dengan jelas menunjukkan bahwa beberapa protein individu yang terlibat dalam patogenesis penyakit neurodegeneratif manusia itu benar-benar tidak teratur atau bisa dikatakan mengandung daerah yang panjang dan tidak teratur atau IDPRS. Di mana tabel 1 juga ini menggambarkan bahwa neurodegenerasi yang berhubungan dengan IDPS dicirikan oleh astonishing binding promiscuity, di mana di sini bebas mengikat lebih dari satu protein dengan free exposure, karena mereka protein ini mampu berinteraksi dengan sejumlah besar pasangan yang tidak terkait.
Nah, perlu dicatat juga di sini angka-angka yang ditunjukkan pada tabel 1 sesuai dengan interaksi minimal atau disebut juga free interaction shell, yaitu mereka sesuai dengan jumlah protein yang secara langsung berinteraksi dengan protein terkait neurodegenerasi. Nah, banyak protein dalam kulit interaksi pertama atau first interaction shell berinteraksi dengan protein lain, sehingga di sini menghasilkan second interaction shell yang diperluas. Kemudian, hubungan antara neurodegenerasi dan protein ini merupakan gangguan yang secara intrinsik dengan protein yang sangat panjang atau IDPRS tadi, karena banyaknya IDPS secara keseluruhan ini, setidaknya beberapa dari pasangan pengikat ini adalah protein yang tidak teratur itu sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah pada keterlibatan IDPS dalam neurodegenerasi, di mana IDPS terkait ini yang sudah tercantum dalam tabel 1 tidak hanya banyak ditemukan pada penyakit neurodegeneratif, namun di sini juga diatur dan dikendalikan oleh IDPS lain. Nah, beberapa contoh terkait untuk mengilustrasikan konsep seperti chaos to control chaos, di mana protein yang terlibat langsung dalam kontrol proteostatis seluler normal sebagai protein pendamping itu membentuk jaringan spesifik yang merupakan komponen utama dari kontrol kualitas seluler. Gambar yang ke-12 adalah IDPS atau IDPRS yang ditemukan dalam plak dan nephrosis seluler pasien dengan penyakit neurodegeneratif. Ada protein tau, protein neurofilament, protein beta amiloid, dan protein alpha-synuclein. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, antara lain itu penyakit neurodegeneratif umumnya terkait dengan kondisi IDPS yang buruk dan protein hibrid yang mengandung domain teratur serta IDPRS. Hubungan antara gangguan intrinsik dan neurodegenerasi ditentukan oleh fitur struktural dan fungsional spesifik dari IDP atau IDPR yang merupakan beberapa regulator seluler utama, pengenal, dan transduser sinyal. Kemudian IDPR atau IDP adalah pengikat promiskuous yang dapat dilihat secara berbeda saat berinteraksi dengan partner pengikat yang berbeda pula. Lalu proteom dari IDP atau IDPR terkait neurodegenerasi sangat luas dan mengandung banyak IDP pengatur. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan, kemudian kami juga menggunakan referensi tambahan sebagai pelengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.